duduk berada di gereja dan tertidur di gereja karena tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan akan pekerjaan Tuhan. Tidak dibentuk oleh Tuhan, hanya sekedar menerima akan keselamatan. Banyak sekali di dalam kehidupan kita, banyak sekali kita memperhatikan banyak orang satisfied. Banyak orang tidak bertumbuh, banyak orang puas setelah menerima akan keselamatan. Keselamatan tidak hanya untuk diberikan untuk kita, tetapi keselamatan untuk dikerjakan. Ada amin, saudara. Sering kita menerima keselamatan, yes, keselamatan itu free. Keselamatan itu gratis. Saudara tidak perlu untuk mencari akan keselamatan ya dengan saudara bersusah payah. Kita tidak perlu mencari keselamatan dengan bersusah payah karena Tuhan memberikannya secara kasih karunia. Tuhan memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Tetapi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita mengerjakan akan keselamatan kita. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Bagaimana kehidupan kita pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan? Bagaimana Rasul Paulus meneliti akan kehidupannya? Karena apa? Karena dia mengerjakan akan keselamatannya. Rasul Paulus mengerjakan, maka itu dia meneliti. Dia tahu setelah dia selamat, dia tahu apa yang dia kerjakan. Last week saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mengalami akan kapal yang kandas. Dia setelah selamat, dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Inilah yang Rasul Paulus katakan. Kalau kita mau sempurna, biarlah kita berpikir demikian. Berpikir yang bagaimana? Berpikir di mana Tuhan membawa kita. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam kita memikirkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Bagaimana terang Tuhan menerangi kita. Bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan mau untuk kita memikirkan secara demikian. Karena disinilah pertumbuhan orang percaya. Berapa banyak katakan amin. Setiap daripada kita biarlah mengalami akan pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan. Ada sesuatu kedewasaan. Memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup. Saudara sekolah bukan hanya sekedar sekolah. Saudara bekerja bukan hanya sekedar bekerja. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Maka itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ada amin. Kita harus memperhatikan akan hal ini, saudara. Rasul Paulus mengetahui semuanya. Maka dari itu dia katakan, ya sampai Rasul Paulus bisa berpikir. Tetapi apa yang dahulu, ayat yang ke-7 tadi kita baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Rugi karena Kristus. Berarti makin mengenal Kristus, makin Kristus ada di dalam pikirannya, makin Kristus ada di dalam hatinya, makin Kristus ada di dalam hidupnya, maka dari itu makin dia mengerti. Makin dia mengerti. Ayat yang ke-7 dia katakan, yang dahulu aku pikir merupakan keuntungan. Merupakan keuntungan. Makin mengenal Kristus, makin bukan ini. Bukan ini. Mungkin bagi saudara dan saya yang kita tidak mengetahui mengenal akan Tuhan, ya, mengenal akan Kristus. Maka dari itu sering kita berpikir, ya, kita berpikir bahwa kerja, cari duit untuk keluarga. Kerja, cari duit untuk keluarga. Kerja, cari duit untuk keluarga. Mungkin kita berpikir salah, mungkin belum tentu salah. Tetapi makin kita mengenal Kristus, makin kita mengetahui bahwa gak demikian. Memang saya harus mencari nafkah untuk keluarga, tetapi saya harus memperhatikan keluarga. Memang saya harus mencari nafkah, mencari uang untuk hiburan,
ya, tetapi juga untuk pelayanan. Ada amin saudara. Makin mengenal Kristus, makin kita diubahkan. Maka dari itu Rasul Paulus mengalami perubahan dalam hidupnya. Banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan dalam hidupnya karena kurang pengenalan akan Kristus. Ada amin. Makin kita kurang mengenal Dia, makin kita tidak diubahkan. Makin kita mengenal Kristus, makin kita mengalami perubahan. Makin kita mengalami suatu perubahan di dalam kehidupannya. Maka itu Rasul Paulus tahu, segala kekotoran di dalam hidupnya dia tanggalkan. Segala kekotoran, segala yang tidak benar dia tanggalkan. Karena apa? Karena dia makin merindukan akan Kristus. Makin dia belajar akan Kristus, makin dia mengerti ya, apa yang dia harus lakukan. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 dia katakan juga, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa apa? Kuasa, katakan bersama-sama. Kuasa kebangkitannya. Roh yang membangkitkan Kristus juga ada di dalam kehidupan saudara. Ada amin. Kuasa yang membangkitkan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dari itu kalau kuasa itu ada, kita tidak akan takut lagi. Kita sanggup untuk mengalahkan segala keinginan-keinginan dosa. Kita tidak perlu jatuh bangun dengan dosa, ada amin. Kita nggak perlu jatuh bangun dengan televisi. Kuasa Tuhan cukup. Amin. Kita nggak perlu jatuh bangun dengan internet. Kita nggak perlu jatuh bangun dengan dosa-dosa yang lain. Kuasa Tuhan. Rasul Paulus katakan mengenal akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kuasa itu harus ada di dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk saudara dan saya benar-benar memikirkan untuk pertumbuhan, kesempurnaan kita. Maturity yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 tadi. Ya. Yang dikatakan, therefore let us as many are mature have this mind. Mempunyai pikiran untuk bertumbuh, pikiran untuk disempurnakan. Makin kita disempurnakan di dalam kesempurnaannya, mempunyai pemikiran yang demikian ini. Mempunyai pemikiran yang tadi sebagian saya uraikan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Biarlah di dalam kehidupan kita mengalami sesuatu perubahan. Ya, Rasul Paulus tidak menginginkan untuk kembali di dalam masa lalunya karena dia makin mengenal Kristus, makin hidup di dalam kuasa akan kebangkitan Allah. Kuasa daripada kebangkitan Allah cukup untuk mengalahkan segala kuasa daripada dosa, keinginan daripada dosa. Bahkan kuasa daripada Tuhan. Kuasa daripada Tuhan bekerja di dalam pelayanan daripada Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus melayani akan banyak orang, di situ kuasa daripada Allah sendiri nyata di dalam kehidupannya. Kuasa daripada Allah dinyatakan di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Ada amin saudara. Ada seorang pemburu bersama dengan temannya, dia pergi untuk berburu di North Amerika. Dia menyewa pesawat terbang. Dan setelah sampai di bagian north untuk berburu akan big kijang atau deer atau buck, ya, boleh kita katakan buck. Nah, dua pemburu ini karena keahliannya, maka itu pemburu ini berhasil untuk menembakkan akan 6 kijang, dan setelah itu dia berusaha untuk menaikkan semua kijang ini ke dalam pesawat yang dia sewa.
Pada saat setelah menaikkan segala peralatan mereka, lalu menaikkan akan kijangnya satu persatu. Setelah itu, karena diketahui oleh pilotnya mengatakan, no, saya nggak mau untuk membawa 6 kijang ini. Saudara, hanya saya perbolehkan untuk membawa 3. Dan argue demi argue, ya, 2 pemburu ini mengatakan kepada pilotnya, nggak bisa, karena last year saya menyewa pesawat yang besarnya sama, saya membawa muatan yang jumlahnya sama, dan juga saya membawa kijang yang jumlahnya sama. Tahun lalu saya diizinkan, tetapi kenapa tahun ini saya tidak diizinkan? Dan saya mau tetap terbang, saya tetap mau membawa akan 6 kijang ini. Dan akhirnya mereka membawa akan 6 kijang itu ke dalam pesawat. Ya, pilotnya menyerah dan akhirnya oke, let's go. Ya. Dan dia terbang, take off. Sebelum sampai take off yang begitu tinggi, dan akhirnya pesawat ini jatuh ke hutan. Sampai di hutan, puji Tuhan mereka semua bertiga selamat. Mereka bertanya satu dengan yang lain, di mana kita? Mereka sambil melihat-lihat, di mana kita? Dan dia melihat di situ ada sebuah pesawat terbang. Mereka sadar, oh, ini tempat yang dimana last year kita terbang. Mungkin kita bisa melihat akan ilustrasi ini. Kita sering jatuh di dalam dosa yang sama. Kita sering ada di dalam perkara yang sama. Kita tidak belajar. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk terjadi perubahan akal budi. Ada amin. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita ini boleh mempunyai sesuatu pikiran untuk merenungkan sebagaimana kita mengenal akan Kristus. Terjadi sesuatu perubahan di dalam akal budi kita, terjadi sesuatu perubahan ya di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam kehidupan kita terjadi sesuatu transformasi. Ada amin, saudara. Untuk kita terjadi ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita nggak mau hidup kita ini sama seperti tahun lalu. Pemburu ini nggak mau belajar, masih ngotot. Maka dari itu mereka jatuh di tempat yang sama. Hari ini biarlah kita tidak jatuh di tempat yang sama, melainkan perubahan itu, transformasi boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin. Rasul Paulus katakan, ayat yang ke-10 tadi katakan, yang ku kehendaki mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal kuasa Tuhan lebih lagi, rindu untuk bersekutu dengan apa? Dengan Tuhan. Ada sesuatu persekutuan. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah kita sering bolos ke gereja? Just on and off ke gereja? Apakah kita benar-benar bersekutu di dalam saat teduh kita? Apakah kita benar-benar kita ada sesuatu fellowship pada saat kita berdoa malam hari bersama dengan Tuhan, pagi hari bersama dengan Tuhan, membuka akan hari yang baru bersama dengan Tuhan? Apakah kita bersekutu dengan Tuhan? Pertumbuhan saudara dan saya, kesempurnaan itu akan tumbuh pada saat kita dekat dengan orang yang menyempurnakan kita. Ada amin. Pada saat kita dekat dengan orang yang menyempurnakan kita, maka dari itu kita akan mudah sekali untuk kita mengalami suatu pertumbuhan. Mudah sekali kita belajar. Sebagai seorang apprentice, kita akan mudah untuk mengalami sesuatu keberhasilan untuk kita menjadi sama seperti seorang yang mentoring kita kalau kita ini benar-benar dekat. Saya mendengar, karena saya belum pernah mengalami, tapi saya hanya mendengar dari seorang teman yang mengatakan, kalau seorang yang mau sekolah PhD, ya, yang mau mengambil doktor,
dia harus dekat dengan salah satu profesornya. Dan di situ mengadakan riset secara bersama-sama, secara dekat. Katanya demikian. Dan dari hal ini, kita bisa belajar, benar kalau kita ini mau menjadi ahli. Bersama dengan Kristus, kita harus dekat dengan Kristus. Kalau kita mau menjadi serupa dengan dia, kita harus dekat dengan dia. Ada amin. Ada sesuatu persekutuan. Mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitan, dan persekutuan di dalam apa? Di dalam penderitaan. Kita tahu. Jangan mudah give up. Di situ kita disempurnakan oleh Tuhan. Seringkali kita give up. Mengalami sedikit badai. Minggu kemarin saya sampaikan badai hidup. Mungkin badai ada di dalam kehidupan kita, kita sudah give up, kita sudah menyerah. Tetapi yang Rasul Paulus katakan, persekutuan di dalam penderitaan. Persekutuan di dalam penderitaan. Even though kita mungkin mengalami suatu badai, tapi di situ diperlukan persekutuan, dan persekutuan itu yang akan menguatkan kehidupan saudara dan saya. Pada saat Tuhan ada di situ. Firman Tuhan minggu lalu. Pada saat malaikat Tuhan bersama dengan Paulus. Pada saat ada firman. Berarti Tuhan masih dekat. Tuhan masih bisa untuk dicari. Tuhan masih bisa untuk bersama-sama dengan kita. Disitulah kekuatan. Disitulah yang kita bisa terima untuk pertumbuhan kita di dalam kita disempurnakan di dalam kesempurnaannya. Biarlah kita di dalam kerohanian kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menerima akan keselamatan. Kerjakan keselamatan saudara. Ada amin. Kerjakan keselamatan saudara. Hanya just to be in the church, ya, is not enough. Apalagi, ya, kalau kita ini tidak memperhatikan bagaimana kita hidup. Biarlah setiap daripada kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Kita kerjakan, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan, come on. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan apa? Gentar. With fear and trembling. Dikatakan, dengan takut dan gemeter, saudara. Gemeter. Berarti saudara, kalau saya membaca akan ayat ini, justru kita menerima keselamatan, justru saudara dan saya harus gemeter. Harus takut justru. Maksudnya, takut bukan ketakutan yang secara negatif, tetapi takut kalau kita ini tidak melakukan. Kalau kita ini tidak bersama dengan dia. Kalau kita ini tidak mengenal dia. Maka itu biarlah kita ini tremble. Biarlah kita ini mengalami sesuatu takut di dalam diri kita. Sehingga kita ini ada. Selalu boleh dekat dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen gak takut. That's why hidupnya ya semaunya, pelayanan semaunya, semaunya, ya, nggak takut dengan Tuhan. Maka itu biarlah hari ini, sebagaimana kita boleh belajar, kita mempunyai pikiran daripada Rasul Paulus, mengerjakan akan keselamatan. Bagaimana kita mengerjakan akan keselamatan? Saya ingin ulangi, yaitu dengan mengenal Tuhan lebih lagi. Ini yang Rasul Paulus ajarkan. Mengenal dia lebih lagi. Mengenal akan kuasa Tuhan. Bersekutu lebih lagi dengan Tuhan. Ini mengerjakan akan keselamatan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Dengan bergantung dengan Tuhan.
mengikuti standar firman Tuhan. Melayani Tuhan, saya katakan mengerjakan keselamatan yaitu melayani Tuhan. Bagi orang Kristen, mungkin statement saya terlalu keras, tetapi saya percaya karena ini firman Tuhan. Mengerjakan keselamatan berarti melayani Tuhan. Amin. Mengerjakan keselamatan berarti melayani Tuhan. Di situ kita mengerjakan akan keselamatan kita. Melakukan di mana kita tidak hanya menerima keselamatan itu dan sekedar hidup, tetapi kita melakukan dengan mengikuti akan rencana Tuhan. Mengerjakan keselamatan yaitu melupakan atau meninggalkan apa yang di belakang kita. Adakan sesuatu pembersihan dengan fokus, yaitu memandang kepada Kristus. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Seperti apa yang dikatakan juga di dalam Rasul Paulus, di dalam ayat yang ke-14 yang tadi kita baca, yaitu berlari-lari. Kita enggak santai-santai, kita harus berlari, ya. Kita harus mengadakan firman Tuhan di dalam bahasa Inggris katakan I press toward, dikatakan I press on toward the goal, ya. I press toward the goal. Untuk benar-benar ya berlari, benar-benar ada sesuatu usaha ya untuk menuju suatu goal, yaitu apa? Hadiah yang Tuhan sudah persiapkan untuk saudara dan saya. Biarlah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap saudara yang pada hari ini mendengar akan firman Tuhan, mari saudara kita mengalami suatu pertumbuhan. Hidup kita jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Berapa banyak katakan amin. Kita menjadi orang Kristen yang boleh makin hari akan makin terus maju. Jangan kita menjadi orang Kristen yang menerima keselamatan and then berhenti. Atau pernah melayani and then kita berhenti. Kita mau di dalam kekristenan kita makin hari makin terus. Tuhan memberikan keluarga untuk kita, kerjakan keluarga kita dengan baik. Memberikan istri, memberikan anak, kerjakan mereka dengan baik. Bukan dikerjain, ya, tapi benar-benar, ya, benar-benar kita olah keluarga kita. Benar-benar kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang mana bisa menjadi terang bagi dunia. Kita kerjakan. Tuhan memberikan pekerjaan untuk kita, kita kerjakan pekerjaan kita. Tuhan memanggil kita saat ini sebagai student. Kita kerjakan sampai nanti kita bisa melihat bahwa ada sesuatu keberhasilan di dalam dunia sekuler dan juga keberhasilan di dalam rencana daripada Tuhan. Ada amin. Tuhan mau untuk hidup saudara dan saya mengalami suatu kemenangan ini. Jangan kita pernah kalah. Tuhan menyempurnakan kita terus. Jangan kita pernah give up. Tuhan menyempurnakan kita. It's okay, mungkin saudara kemarin gagal. Tapi jangan kita hidup sama seperti kemarin. Ada amin. Mungkin yesterday saudara belum melayani, tapi jangan berhenti. Layani sungguh-sungguh. Mungkin saudara kemarin ya mengalami sesuatu kehidupan di mana mungkin saudara kecewa. Saudara mulai mengenal kuasa akan kebangkitan daripada Tuhan. Persekutuan bersama dengan Tuhan boleh membangkitkan saudara hari ini. Saudara boleh dibangkitkan. Jangan pernah give up. Jangan pernah give up. Mari kita berdoa bersama-sama.